Oke, sambil jalan ya Mbak. Nanti mungkin teman-teman ada yang gabung juga silakan. Saya juga udah umumin di grup sih sama teman-teman. Mungkin ada yang nyusul gitu. Nah, eh oke. Mbak April gimana kabar? Sehat Mbak? Sehat sih, alhamdulillah. Sehat, Cuma ini sehat. kayaknya karena dingin tadi habis hujan sempet Oh, pilek. hujan di Jakarta. Iya, hujan. Oke. Di tempatnya Mas Bagus hujan? Saya di Surabaya nggak hujan Mbak. Oh, Beberapa hari lalu sih Jawa Timur hujan ya, tapi nggak hujan lagi gitu. iya nih dari tadi siang hujan sih. Baru berhenti pas menjelang sore. Iya, ya semoga sehat lah ya. Soalnya saya ini sebenarnya lagi radang, mungkin Oh, radang juga. suaranya agak bindeng atau Ah, gimana. Mohon maklum lah. oke. Saya sampai demam juga sebenarnya beberapa Oh, hari. karena cuaca juga ya. Iya, ini mesti keringat dingin. Oke, buat awalan nih Mbak, Iya. boleh dong Mbak April cerita eh, mungkin aktivitasnya saat ini, kemudian mulai nulis. Oh kapan sih Mbak? Gitu. Pengalaman. Oke. Tapi kalau agak panjang Gak gak apa-apa apa-apa. ya. Tapi saya akan coba buat Mm, lebih pendek. Pertama, kalau ditanya pertama kali saya nulis untuk apa ya hobi gitu, itu waktu SD. Karena saya tertarik sama rubrik cerpen dan dongeng di majalah Bobo. mm, Terus ikut-ikutan kakak waktu itu baca Lupus, mulai baca Harry Potter juga. mm, Jadi mulai tertantang untuk bikin cerita yang agak panjang gitu. mm, Walaupun mm. ceritanya khas anak SD ya, sederhana dan ya kadang gitu doang gitu. Tapi jadi tergugah gitu ya, maksudnya jadi kepengen kayak penulis yang di majalah Bobo waktu itu. Mm, Yang jadi motivasi pengen masuk majalah Bobo tulisannya. mm, Jadi dari situ saya nulis terus. Bentuk tulisan pertama yang saya tulis itu cerpen, tapi tembus nggak mm, pernah tembus di majalah Bobo. Dan akhirnya tulisan saya terus-terusan bikin cerpen, ngirim-ngirim. Waktu saya udah mulai remaja saya ganti Mas, kirimnya ke mm, majalah mm. Kawanku, karena waktu Ya, itu ya. kakak saya perempuan langganannya majalah Kawanku. Saya kirim juga ke majalah Kawanku tapi nggak tembus, dan akhirnya tembus itu di majalah Hai malah. Jadi Oh. majalah yang sebenarnya saya nggak langganan, Mm, cuma emang saya waktu itu baca. Terus dari situ pas udah diterbitkan, barulah muncul rasa percaya diri gitu. Oh mm. ternyata tulisan saya bisa dibaca walaupun udah mengalami penolakan berkali-kali Ya, ya. gitu. Nah dari situ saya makin kuat pengen jadi penulis. Akhirnya saya memulai karir sebagai orang yang berhubungan sama tulisan itu sejak 2016. Waktu itu saya Mm, jadi editor dulu Mas, editor buku di penerbitan di Jogja. mm, mm, Lalu pindah ke mojok.co itu 2018 sampai mm, 2019 akhir, jadi sekitar 2 tahunan sebagai penulis. Jadi di Jogja itu saya dapat pengalaman sebagai editor buku, juga sebagai penulis artikel. Nah, pengalaman di Jogja ini sebenarnya yang menurut saya menjadi dasar untuk saya juga cukup berani gitu untuk memantapkan diri kerjanya dari bidang ini nih. Jadi bukan lagi sebagai kuliahnya di Jogja Mbak? kuliah di Jogja, tapi Oh. jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Mm, Jadi mm, kan secara teori harusnya guru aja gitu ya. ya, ya. Saya sempat jadi guru sih, cuma waktu itu pas lagi jadi guru terus dipanggil jadi editor dan saya tertarik gitu. Jadi Mm, dari pengalaman di Jogja itu saya jadi berani aja untuk memulai karirnya di bidang tulisan gitu. Nah, setelah itu saya pindah ke Jakarta dan menjajal beberapa pekerjaan juga yang terkait kepenulisan, mulai dari copywriter atau penulis suara, terus editor berita, berita untuk dipasang dari kantor berita Chinese itu juga mm, mm, saya pernah di situ. Jadi saya mencoba posisi dan tempat yang saya bisa jajal gitu, dan saya dapat banyak pengalaman
Hmm. dari sana. Dan saat ini saya sedang memutuskan untuk menjadi penulis lepas. Jadi saya Hmm. sekarang tidak berkantor, saya jadi Hmm. penulis Hmm. dan editor lepas. Jadi kerjanya nanti per proyek aja gitu. Sambil melakukan beberapa hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama menulis, tapi saya merasa saya butuh mungkin semacam jeda ya. Jadi saya tetap mau menulis tapi ada kalanya saya pengen pause dulu nih gitu Hmm. nulisnya. Jadi Hmm. saya mencoba beberapa kegiatan seperti membuat gantungan Hmm. kunci gitu-gitu. Jadi Oh, oke. kegiatan saya sih sekarang jadi penulis atau editor lepas sambil mencoba beberapa hal yang belum pernah saya coba sebelumnya gitu. Oke. Nah, mulai ngebloknya kapan berarti, Mbak? Ngeblok itu dari SMP akhir kalau nggak salah. Oke, udah lama banget ya. Iya, Hmm. pokoknya Hmm. saya ikut dari blogspot itu, Hmm. blogspot.com Hmm. dulu Hmm. blogger gitu ya. Terus paling aktif saya di SMA itu mulai SMA di Multiply. Waktu itu saya aktif di Oke, ya. multiply.com. Terus habis Multiply tutup saya sempat down karena waktu itu saya nggak sempat nge-backup. Jadi tulisannya Oh, pada hilang. oke. Iya, padahal Sayang udah sekali. banyak teman gitu kan. Terus Oh, oh. bingung mau mulai lagi dari mana, akhirnya mulai di WordPress. Hmm. Nah, dari WordPress terus waktu itu ngelihat udah nulis di Medium rajin Hmm. banget dan kayaknya lebih mudah saya pahami gitu. Buat saya yang agak gaptek gitu. Kalau WordPress kan kayak banyak menunya, terus ganti tema juga gitu-gitu kan. Nah, itu saya agak kesusahan memahami. Jadi dengan Medium saya jadi kepo gara-gara lihat tulisan udah, terus jadi tertarik untuk ikutan nulis di Medium deh. Walaupun sekarang masih bolong-bolong ya. Hmm. Hmm. Berarti emang tahu mediumnya itu kira-kira udah Ivan? Iya, jadi kan udah sering share gitu. Iya, Terus iya. beberapa temen juga ada nge-share Medium Hmm. gitu. Jadi Hmm. sering, ini Medium ini apa sebenarnya? Hmm. Saya kira semacam Tumblr yang Iya, pendek-pendek iya. gitu atau ada bisa dikutip gitu. Hmm. Hmm. Oh iya, ternyata memang enak aja lihatnya terus tampilannya bersih kan. Jadi Iya, kayak iya. buat nulis kayak lebih tenang Hmm. gitu. Dulu waktu ngeblog itu tulisannya cerpen juga kan, sama seperti kayak mau ngirim ke majalah-majalah itu tadi, atau lebih ke pribadi personal dan apapun yang ingin ditulis gitu. Kalau waktu zaman ngeblog saya terpengaruh banget sama Raditya Dika, Mas. Jadi Hmm. Hmm. saya lebih banyak cerita pengalaman pribadi karena Hmm. dari baca tulisan Raditya Dika itu saya juga belajar saat itu ternyata pengalaman pribadi bisa ditulis dan nggak apa-apa kalau itu aneh gitu. Kalau itu lucu, itu aneh, absurd, ya nggak apa-apa ditulis sebagai kenang-kenangan gitu. Jadi Oke. saya malah jadi seneng bisa punya wadah untuk cerita itu gitu. Hmm. Jadi Hmm. kebanyakan blog saya isinya kayak gitu sih. Oke. Berarti jauh beda ya ketika ngeblog dengan mungkin nulis untuk profesional gitu ya. Eh, Iya, menurut Mbak April kenapa kok mungkin perlu dipisah gitu? kalau saya ketika saya megang medsos Hmm. yang memang saya bangun untuk pribadi, Hmm. Hmm. saya tidak merasa perlu ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu. Hmm. Saya Hmm. maunya Hmm. di medsos atau di blog ini ya saya menulis apa yang saya mau tulis gitu, tidak Hmm. terbatas pada apa yang sedang tren saat itu atau Hmm. Hmm. sebaiknya nulis yang seperti apa gitu. Beda kalau misalnya saya punya medsos yang memang saya pengennya ini buat nanti menjaring klien gitu. Pasti saya Hmm. juga nggak Hmm. akan nulis cerita misalnya saya tadi jatuh atau gimana gitu kan. Saya lebih ke saya pernah nulis ini atau ini pengalaman saya bekerja dengan Hmm. kelompok ini gitu-gitu sih. Hmm. Jadi perbedaan ini saya mulai coba lakukan itu baru-baru ini sih. Maksudnya yang akun pribadi itu ya isinya pribadi. Kalau Hmm. yang Hmm. emang saya pengennya dilihat orang nih, saya bakal membuat tulisannya lebih baik, Hmm. lebih Hmm. rapi gitu-gitu sih. Hmm. Berarti pakaian di medium itu untuk membangun citra sendiri, Pak? Kalau yang di Medium itu saya ngerasanya pengen menampilkan sisi saya yang Hmm. apa adanya, tapi lebih rapi gitu. Soalnya kalau di Oke. WordPress saya ngerasanya lebih
lebih saya banget, Eh, tapi saya nggak pengen orang banyak terlalu tahu gitu. Karena saya eh, di WordPress tuh benar-benar nulis dari kondisi saya senang, sedih, galau, hmm, marah, itu semua ada di WordPress. Sedangkan kalau hmm, di Medium tuh lebih, saya merasa lebih saya poles gitu. hmm. Jadi kayak orang tuh nggak terlalu mengetahui gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau di media memang mungkin ada efek eh, perlu punya citra agak lebih profesional gitu kali ya, Mbak. Iya, karena kalau saya ngelamar kerja biasanya saya ngasihnya Medium ya. medium, tapi bukan berarti saya palsu juga. Maksudnya saya Hmm, pengen hmm, menunjukkan sisi saya yang, ya yang ini saya nggak hmm, keberatan nih hmm, dikasih hmm, lihat ke hmm, orang-orang gitu. hmm, hmm. Oke. Jadi kebanyakan memang penulis-penulis medium kecenderungannya memang kayak terkesan terdorong untuk berformal sih. Itu Hmm. yang saya rasakan juga ya di teman-teman KBM pun juga seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau di KBM kami memaksakan kalau menulis itu harus formal. Hmm. Nah, mungkin masuk ke pengalaman yang Mbak April sebagai editor nih gitu. Nah, Mbak April kan tadi bilang karirnya itu malah berawal dari editor. Baru Ya. kemudian mungkin lebih banyak mulai banyak nulis gitu ya. Eh, Sementara kalau di pengalaman saya gitu, jadi editor terus setelah nulis. Ya. Menurut Mbak April sebenarnya yang perlu dimulai yang mana sih? Kalau kalau dari pengalaman Hmm. saya bekerja profesional kan memang Hmm. dari editor gitu. Hmm. Tapi Hmm. memang kalau kita tarik mundur ke belakang, saya mulainya nulis dulu Hmm. gitu kan, Ya sih. nulis untuk hobi gitu, untuk Hmm. Hmm. dikirim-kirim. Juga pernah nerbitin buku indie gitu. Jadi Hmm. ada pengalaman nulis di belakangnya, baru Hmm. saya pede untuk Hmm. melamar jadi editor. Itu juga ada perasaan pede itu karena saya merasa saya sudah bisa menulis. Saya mempelajari tata bahasa Indonesia Hmm. walaupun belum Hmm. banyak karena saya Hmm. backgroundnya pendidikan bahasa Inggris. Pokoknya dengan kemampuan menulis yang saya saat itu, saya merasa cukup uh, berani lah untuk mendaftar sebagai Hmm. editor gitu. Dan Hmm. setelah menjadi editor pun kita tidak berhenti belajar gitu. Hmm. Jadi Hmm. memang selalu ada kasus lagi menyunting, ketemu Hmm. Hmm. sesuatu yang mau nggak mau kita harus cari tahu lagi sebaiknya Hmm. seperti apa gitu. Jadi Hmm. sebenarnya itu berjalan beriringan sih. Tapi memang saya sepakat sih untuk jadi editor sekalipun kita harus tahu dan harus bisa menulis dulu terlebih dahulu gitu. Nah, kan tadi yang jadi editor tuh di beberapa penerbit ya. Iya. Itu kalau dari pengalaman Pak April gitu, masing-masing editor, masing-masing penerbit itu punya pendekatan yang berbeda kah? Apakah itu juga mempengaruhi cara Mbak April jadi editor? Iya, pendekatannya berbeda-beda banget Hmm. dan Hmm. itu Hmm. cukup mempengaruhi saya saat melihat naskah gitu ya. Hmm. Hmm. Kalau di penerbit pertama, itu bukunya itu kan tentang beasiswa gitu, Hmm. tentang Hmm. pendidikan di luar negeri lah, mengajak pembaca untuk kuliah di luar negeri. Hmm. Dan uniknya di penerbit ini tuh setiap kita nerbitin satu buku, misalnya kami mau nerbitin buku kuliah di Jepang gitu. Hmm. Hmm. Nanti satu buku ini kita kasih bonus 10 ebook. Itu sistemnya kalau di macam-macam, misalnya Hmm. cara mencari kerja di Jepang, cara Mbak lancar April bahasa agak Jepang gitu, ada putus-putus. 10. Jadi total ada 11 naskah Kalau yang agak harus. putus-putus, mungkin Oh videonya gitu. bisa dimatiin bentar. Kalau oke, Hmm. oke, baik baik. Gini ya. Hmm. Oke, jadi di penerbit yang pertama, keunikannya itu setiap kami menerbitkan satu buku, Mas, kami itu memberikan bonus 10 ebook gitu. Hmm. Dan 11 naskah ini harus diedit. Sedangkan saat Oh, itu editor oh, satu-satunya di kantor cuma saya gitu. Jadi saya oke. melihat editing sebagai pekerjaan yang sangat melelahkan, Iya, iya. menuntut konsentrasi, terus saya jadi apa ya, senggol bacok gitu kalau Hmm. diajak Hmm. ngomong langsung gampang ke distract, gampang marah gitu.
Dan itu, setelah saya mengalami, pengalaman lain gitu di kantor lain Hmm. gitu, saya memang merasa itu sangat tidak fair gitu. Hmm. Karena, menurut saya editor tidak bisa memegang naskah sebanyak itu dalam waktu yang pendek, misalnya 1 bulan Hmm. gitu, Hmm. harus 10, 11 naskah gitu. Jadi, Hmm. Hmm. saya belajar dari situ. Kalau di penerbit lain, ada yang kita sistemnya pakai orang luar gitu, Mas. Jadi, Hmm. saya sebagai editor Hmm. in-house, Hmm. posisinya memastikan prosesnya berjalan, Iya. tapi untuk copy editing-nya itu diserahkan ke editor lepas. Oh, bisa gitu ya. Iya, Oke. jadi kita Berarti editornya nggak cuma satu orang dong. iya benar, kalau, Hmm. contohnya ini, buku dari luar Hmm. negeri gitu ya, buku Hmm. Hmm. terjemahan. Jadi kami, udah pitching satu buku terjemahan dan udah deal sama tambahan tenaga luar gitu, penerjemah lepas. Nanti dari penerjemah lepas, saya tinjau sedikit untuk merapikan, baru nanti dikasih ke penyunting lepas gitu. Nanti Hmm. hasil Hmm. dari penyunting lepasnya saya tinjau lagi gitu. Jadi, Hmm. Hmm. saya terbantu dengan adanya tenaga-tenaga lepas ini sebagai Hmm. editor gitu. Ya, Dan ya. model seperti ini sebenarnya cukup, menyenangkan bagi editor in-house gitu. Jadi Hmm. dia Hmm. bisa fokus ke beberapa proyek sekaligus gitu. Hmm. Itu Nah, sih, bedanya. kalau ada beberapa editor gitu, eh ruang lingkupnya apa dipisah? Nah, maksudnya eh, biasanya kan editor juga memeriksa logika kalimat gitu ya. Nah, ketika ada editor, beberapa editor gitu, apakah yang editor pertama sudah memeriksa proofreading juga gitu ya, kemudian Mbak April tinggal finalisasi atau gimana? Kalau dari pengalaman, mungkin saya ambil pengalaman yang Hmm. Hmm. tadi yang terakhir aja ya, karena itu Hmm. menurut saya paling mendekati ideal. Hmm. Hmm. Biasanya memang kalau kita, menyerahkan editing ke orang lain kan kita juga ada perasaan pengen ngecek semuanya gitu kan, Mas, Hmm. kayak, Hmm. Hmm. "Udah bener belum ya?" Gitu. Nah, untuk meminimalkan itu biasanya saya di awal udah bikin gaya selingkung dulu. Hmm. Jadi saya udah, kasih tahu kalau ada bentuk kayak gini nanti dilakukan tindakan yang ini gitu. Ya, ya. Dan saya tetap membuka, komunikasi juga sama penyunting lepas, Hmm. kalau misalnya ada hal-hal yang meragukan boleh langsung diskusi. Itu tujuannya nanti pas saya tinjau tuh nggak terlalu menyita waktu gitu. Hmm. Hmm. Jadi paling kayak gitu, memang itu hanya diambil tugasnya semuanya sama si penyunting ini ya, baik Hmm. Hmm. tata bahasa atau, apa ya, sekalian melihat, pembagian paragrafnya sudah Hmm. pas atau Hmm. belum, tapi nanti akan saya tinjau, tapi dengan adanya gaya selingkung tadi, panduan selingkung tadi udah cukup membantu lah, ada Hmm. Hmm. sedikit kesepahaman antara saya sama penyunting lepas ini Hmm. gitu. Hmm. Baru nanti setelah saya tinjau, masuk ke proofreader itu orang lain lagi, Mas. Oke. Iya, biasanya di panduan tadi ada juga Hmm. panduan untuk proofreader. Kalau Hmm. Hmm. proofreader mungkin sekalian lihat tata letaknya, karena biasanya dikasihnya yang udah di layout naskahnya, Oke. gitu. Iya juga ya. Oh, oh, oh. Nah, sebenarnya kalau di editorial, gitu, meja editor itu, pelan lingkupnya apa aja sih Mbak sebenarnya? Mungkin kadang kan orang juga tercampur-campur. Mungkin juga ada yang kayak pengalamannya Mbak April yang dapat amanah terlalu banyak seperti itu. Sebenarnya editor itu lingkupnya oke-nya itu apa aja sih sebenarnya? Kalau dari pengalaman, yang biasanya Hmm. ditugaskan itu, Hmm. pertama ketika ada orang kirim naskah gitu misalnya, Hmm. Hmm. kita diminta untuk, meninjau kira-kira Hmm. ini cocok atau tidak untuk diterbitkan. Hmm. Hmm. Atau kalau misalnya konsepnya adalah penerbitnya mencari naskah terjemahan, Hmm. Hmm. editor juga diminta untuk mencari naskah gitu. Jadi Hmm. kita Hmm. melakukan riset, naskah-naskah apa yang kira-kira bisa diterbitkan Hmm. di Indonesia gitu. Dan nanti di-review. Review tuh di beberapa penerbit bisa oleh editor, bisa juga editor cari orang lepas lagi, jadi Hmm. reviewer lepas gitu. Hmm. Nanti Hmm. dipertimbangkan oleh si editor ini. Nah, terus, Hmm. itu yang pertama berarti mencari Hmm. naskah, yang kedua,
Mungkin setelah deal sama penulis ataupun si penulis naskah baru ataupun yang terjemahan tadi, khususnya untuk penulis naskah baru ya, editor itu juga bertugas apa ya, membangun cerita gitu. Jadi Mhm. si penulis baru ini udah punya naskah, Mhm. misalnya itu fiksi, apakah itu masuk akal gitu, apakah Mhm. bisa diterima, begitu juga non fiksi gitu. Saya pernah punya pengalaman soalnya Mas, dapat naskah non fiksi yang sebenarnya menurut saya judulnya bagus, Mhm. eee, tentang fatherless gitu, kan Mhm. fenomena yang banyak Iya, iya. ditemukan di sekitar Mhm. kita. Tapi saat saya baca, saya merasa itu sangat AI. Oke. Iya, iya. Iya, jadi terasa terjemahan Mhm. dan terasa terasa tidak tidak natural Mhm. gitu. Mhm. Dari situ saya memutuskan untuk tidak lanjut, karena memang hampir di semua halaman dari awal sampai akhir seperti Mhm. itu. Mhm. Jadi, Mhm. tugasnya editor itu untuk memfilter naskah-naskah yang seperti Mhm. itu sih. Terus baru nanti setelah udah membangun cerita, terus tektokan sama penulis, nanti masuk ke copy editing, itu juga tugas editor. Mhm. Sebenarnya idealnya menurut saya juga dipisah, jadi ada editor yang untuk mengkurasi naskah, Iya, ada iya. yang, untuk tata bahasa. Tapi kalau dari pengalaman saya kebanyakan masih di-handle satu editor yang sama sih. Iya, ya. Berat juga loh sebenarnya karena ada tugas kurasi itu pun sangat melelahkan karena eh, memilah dan mencari itu nggak gampang. Iya benar. Itu masih memilah dan mencari, belum lagi ketika eh, memperbaiki naskah gitu ya. Benar, dan beberapa naskah terjemahan juga ada yang mungkin butuh penyesuaian gitu. Editor Lokalisasi juga gitu ya. harus iya, jadi kayak misalnya, Mm. ada naskah yang bagus tapi dia menggambarkan cara untuk, menenangkan diri itu dengan minum Mm. alkohol Mm. gitu. Misalnya itu tidak sesuai dengan visi dan Oh, it, oke. bisa didiskusikan lagi, boleh nggak misalnya Mm. kita ganti, yang Indonesia mungkin ya minum teh atau Mm. Mm. ngopi gitu. Ya hal-hal kayak gitu walaupun kelihatannya remeh, tetap harus Hmm, diperhatikan juga. iya, 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 iya. Berarti sebenarnya kalau editor itu pegang panduan apa? Oh, kalau selingkuh mungkin apakah sedetail itu, Mbak? Panduan Kalau menulis dengan selingkuh apakah beda? kalau selingkuh biasanya kalau dari pengalaman sih, waktu saya bikin selingkuh Hmm. saya Hmm. berusaha sedetail itu, tapi Hmm. tetap aja pasti ada kasus yang belum ada gitu di selingkuh. Hmm. Misalnya kayak, penulisan, apa ya, kata yang bisa Hmm. dipakai tuh Hmm. enggak atau enggak, yang pakai e atau Oh, n gitu. Kalau di hmm. Hmm. KBBI kan enggak itu cakapan. Nah, kita Iya, iya. pakainya mana? Cakapan tuh di kita dianggap berterima atau tetap harus dengan huruf miring, kayak gitu-gitu Hmm. sih. Hmm. Hmm. Memang akhirnya selingkuh itu harus terus diperbarui Hmm. Hmm. karena, ya itu kasus-kasus kayak gitu pasti akan muncul dan ketemu terus. Iya sih. Berarti udah jadi seperti apa ya? Writing guide ya sebenarnya. Iya, semacam itu, tapi hanya Hmm. berlaku di penerbit itu. Iya, 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 betul, betul. Ya, yang saya tahu sih sebenarnya karena saya juga orang marketing ya, yang Mhm. jarang dilakukan sama perusahaan itu kan sebenarnya writing guide ya. Kalau di kebanyakan perusahaan itu cuma punya brand guideline, panduan Iya. merek gitu ya. Nah, sementara panduan penulisan itu jarang banget. Dan beberapa kali saya coba cari referensi, bahkan perusahaan sebesar Microsoft itu punya panduan menulis itu ratusan halaman yang saya tahu Mmm, iya iya. Memang gitu. bagusnya kalau detail tuh biasanya emang banyak banget sih. Mm-mm, mm-mm, gitu. Dan di Indonesia panduan menulis itu kayak cuman ada hanya di penerbitan aja gitu Iya, yang saya benar. tahu. Kalau perusahaan jarang ya. Iya, saya dengan rekan saya beliau penulis suara gitu ya. Dan udah cukup uh, sohor di bidangnya gitu. Beliaunya juga cukup aktif gitu kan membuat edukasi kalau perusahaan tuh perlu
selingkung tulisan Hmm, supaya penulis-penulis suaranya tuh bisa mengikuti aturannya gimana, jadi iya sih, konsisten. betul. Iya itu yang dikejar kan biar konsisten ya. Betul. Nah, kalau Mbak April biasanya bikin selingkung itu apakah sudah turunan dari perusahaan penerbit atau inisiatif sendiri bikinnya kayak apa? Saat saya masuk ke perusahaan yang mengharuskan saya kerja dengan tulisan, Hmm, biasanya saya tanya dulu ada hmm, selingkungnya atau enggak, ada hmm, aturan hmm, yang perlu hmm, saya buat atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, eee, biasanya saya melihat, urgensinya gitu. Kayak misal di hmm, terakhir hmm, itu saya kan di penerbit dan hmm, penerbit itu tidak punya selingkung sama sekali dan hmm, banyak penyunting lepas. Sedangkan kalau hmm, penyunting kan, hmm. orang nyunting bebas ya, maksudnya Iya, iya, betul. ya gaya sendiri-sendiri gitu ya. Hmm, Jadi saya, dalam kondisi itu saya, konsul ke atasan saya dan saya menjelaskan bahwa saya perlu ada selingkung. hmm, hmm, Nah, karena mereka tidak punya, jadi saya membuat gitu. Jadi saya membuat dan, akan terus di-update berkala ke hmm, beliau untuk dicek gitu ya, apakah berterima atau enggak, misalnya kita pakai kata orang tua atau orang spasi hmm, tua gitu. hmm, Hal-hal kayak gitu. Jadi, sambil ditekankan juga kenapa harus ada selingkung gitu, biar, hmm. penyunting lepasnya pun nggak bingung gitu. Jadi biasanya sih bikin sendiri sih, Mas. Karena memang Oke. jarang, penerbit aja nggak semua punya, Iya, gaya itu. iya. Padahal penerbit butuh konsistensi kan. Benar, Dan banyak penerbit itu dikenal karena konsistensi editorial. Ya, ya, betul ya, ya. betul. Nah, eh mungkin balik lagi ke ngeblog ya. Eh, kalau Mbak April gitu ya, dengan pengalamannya sebagai editor, eh apakah ngeblognya juga dengan gaya editor, Pak? Oh, kalau di blog saya sebelum Medium, saya nggak Hmm. peduli tuh. Saya hampir tidak pernah menulis blog juga dengan kata saya ya, lebih Hmm, karena sangat pribadi gitu, saya pakai aku, saya pakai hmm, gaya yang semau saya gitu. hmm, Jangan di Medium karena saya pengennya nih orang, melihat baik yang kenal saya pribadi atau tidak, saya berusaha lebih rapi termasuk dalam bahasa gitu. hmm, Jadi, saya pengennya sih konsisten walaupun, pasti ada miss-miss-nya gitu ya. hmm, Saya hmm, pengennya hmm. konsisten, saya berusaha, untuk mengikuti EYD 5 gitu minimal dengan KBBI gitu, Mas. Itu Ya, bedanya ya, sama ya. blog yang dulu. Iya sih. Sesuai dengan kebutuhan platform juga sih. Iya benar. Nah, kalau Mbak April gitu, dengan banyak pengalaman di penerbit, sebenarnya kesalahan penulis umumnya itu eh, apa sih Mbak, kalau boleh Mbak April kasih tahu gitu? Yang Mmm, mereka mungkin pengen kirim ke penerbit tertentu gitu misalkan. oh, oke. Kalau kesalahan penulis yang paling sering itu, paling mungkin yang paling saya ingat Hmm, itu ceritanya nggak konsisten, kayak hmm, misalnya sebut nama aja deh yang paling sepele. Di awal-awal disebut namanya misalnya Rina gitu, nanti di hmm, akhir-akhir, hmm, di pertengahan tiba-tiba udah ganti jadi Tita gitu, tapi itu, orang yang sama gitu. Itu beberapa naskah kayak gitu. Jadi bisa saya gitu ya Mbak? iya, jadi mungkin orang lagi mikir ya namanya sebaiknya apa, terus lupa diganti gitu. Itu Oh, lumayan sering. Terus saya juga pernah pegang naskah yang menurut saya itu ada, bolongnya gitu. Jadi hmm, kayak hmm, dia fiksi, hmm, hmm, eee, terus tiba-tiba udah misalnya, ini ada bencana, terus hmm, hmm. digambarkan tiba-tiba udah makmur lagi nih negaranya. Jadi kayak ada bolongan di situ, gimana bisa ada Ya, ya, ya. tiba-tiba udah bener aja gitu misalnya. Itu contoh kasarnya. Kalau menurut saya hal kayak gitu tuh karena biasanya kita ngomong terus kita, mikirnya orang udah ngerti maksud kita Hmm, gitu. Mungkin saat nulis juga seperti itu. hmm, Jadi, ada beberapa bagian yang lompat. hmm, Tapi kebalikannya ada juga yang, eee, kok nggak mudeng ya kitanya.
pas baca Hmm. gitu. Itu juga mungkin karena dia saking banyak yang pengen dia keluarin, dia menulis semua yang dia tahu dan dia pengen pembaca tahu, tapi banyak informasi ini membuat kita tuh jadi bingung mencerna sebenarnya yang pengen banget disampaikan tuh apa, kok Hmm. Hmm. diceritainnya Hmm. dari A sampai Z, padahal mungkin kita cuma butuh informasi yang H gitu. Hmm. Itu sih keseringannya. Hmm. Hmm. Nah, kalau yang lubang plot kayak gitu kan mungkin terjadi di fiksi ya, Mbak ya. Iya, di fiksi. Kalau yang non fiksi sebenarnya eh, permasalahan yang cukup sering itu bagian apa? Kalau non fiksi yang pernah saya pegang itu, contohnya kan naskah orang patah hati gitu. Hmm. Dia bikin surat gitu. Surat untuk mantan pacarnya. Jadi banyak gitu, banyak surat dan mau dijadiin satu buku. Mungkin yang sering sering terjadi itu bagaimana naskah-naskah ini disusun. Jadi, Hmm. Hmm. urutan yang bisa dimengerti dan bisa diterima oleh pembaca Hmm. gitu. Karena kan kalau contohnya surat tadi, orang patah hati kan pasti ada momen dia sedih banget, Iya, ada iya. yang marah banget gitu Hmm. kan, ada yang benci, ada yang kangen Hmm. gitu. Hmm. Dan, dengan urutan yang tidak tidak teratur itu, mungkin kekurangannya non-fiksi yang perlu diperhatikan di non-fiksi itu urutan. Jadi contoh yang surat tadi itu saya mengaturnya pakai five stage of anger. Oh ya. Ya itu jadi pertamanya dia sedih, pokoknya nanti ada Hmm. marahnya, Hmm. terus ada tawar-menawar, emang kita Hmm. nggak bisa Hmm. balikan gitu. Jadi ada denialnya. Jadi dengan urutan seperti itu menurut saya bisa lebih dipahami pembaca nih. Jadi oh jadi ini alur Oke. emosinya penulis gitu. Mungkin kekurangannya itu sih Mas. Jadi ada urutan-urutan yang kadang nggak pas gitu kalau non fiksi. Itu non fiksi yang mungkin kategorinya kumpulan memoir juga gitu ya. Mungkin bisa didramatisasi gitu kali ya. Ya benar-benar. Hmm. Kalau dramatisasi mungkin ya memang cukup oke ketika pakai 5 tahap drama ya. Kalau saya tahu kan itu drama juga ya. Iya, Heeh. Tapi kalau saya penasaran ini sih, Pak. Kan ada beberapa mungkin penulis buku itu sebenarnya ya kayak Mbak Abdul tadi bilang, atau fiksi rata-rata nulisnya tuh acak gitu ya. Bahkan iya, mungkin sudah terpublikasi di dalam blog gitu kan, kemudian disusun lagi untuk dijadikan buku. Ya. Nah, sebenarnya eh, untuk pengumpulan ide besarnya itu yang akan menarik editor itu biasanya yang kayak gitu sih, Mbak. pengumpulan ide besarnya Hmm. itu berarti kan kita lihatnya dari sinopsis mungkin ya. Hmm. Hmm. Kalau editor itu biasanya kan baca surat pengajuan tuh banyak. Hmm. Eh, Seperti kayak di Mojo kalau artikel Hmm. kita terima banyak artikel. Begitu juga di penerbit kita terima banyak naskah. Hmm. Jadi menurut saya sih yang kalau mau ngirim buku itu harus yang apa ya nggak klise gitu, nggak misalnya Hmm. cuma tentang aku suka sama dia terus dia suka sama cewek lain tapi Hmm. akhirnya kita Hmm. bisa sama-sama suka gitu dan itu nggak ada sesuatu yang baru yang ditawarkan gitu. Oke. Biasanya yang eh, klise kayak gitu nggak akan terlalu menarik kecuali kalau memang mungkin gaya penyampaiannya bagus Hmm. Hmm. atau memikat gitu. Biasanya kalau saya pribadi sih saat baca paragraf pertama kalau saya nggak kuat nyelesainnya itu saya nanti dulu deh gitu. Tapi biasanya kalau paragraf pertamanya enak tuh cerita ke bawahnya tuh ngalir gitu. Oh, iya, iya, Gitu iya. sih. Karena kan ya mungkin teman-teman di medium juga gitu kan ya, kan pada ngobrol. Kadang juga mungkin kumpulan memoirnya gitu ya. Yang itu mungkin awalnya tidak terpikir untuk jadi buku gitu kan ya. Tapi Iya. suatu ketika bisa nggak ya jadi buku gitu ya. Nah, eh, ada nggak sih saran dari Pak April untuk menemukan sari dari memoir-memoir yang mungkin awalnya cuman
catatan-catatan yang kenangan aja gitu. Iya ya. Mungkin emang harus dibaca ulang dan Mm, kita mm, cari tahu garis merahnya ya, mm, mm, garis merah, tulisan kita gitu. mm, mm. Apakah kita kebanyakan nulis kenangan ini tentang suatu kota gitu misalnya, mungkin Ya, nanti ya. bisa nih jadi kumpulan tulisan tentang Mm, Solo gitu misalnya, atau mm, tentang mm. makanan gitu. Pokoknya biasanya ada garis merahnya kan, mungkin Yes. perasaan kita Mm, atau perjalanan anak rantau gitu-gitu sih. mm, Mungkin itu yang penting kita tahu lah mm. di bidang di fokus apa kita biasanya nulis. Ya, ya. Berarti seenggaknya memang penulis kalau mau mengumpulkan apa ya, rampai itu tadi gitu kan, ya, seenggaknya harus baca semua yang pernah ditulis, lalu cari garis merah itu tadi ya. Iya benar, Mm, mm, betul mm. betul. Lalu kemudian itu tawarkan ke editor. Iya, biasanya nanti editor juga akan membantu Hmm. memberi masukan lah. Ini Mm, mm, bagusnya seperti ini. Oh ini memang ngebahas ini gitu-gitu mm, sih. mm. Ya, 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 ya. Menarik, menarik. Saya sih sebenarnya juga kepikiran untuk ngumpulin ya. Namun apa ya gitu ya. Kalau Mas Bagus biasanya nulis apa tentang Eh, Belakangan sih mulai mau bikin kumpulan memoir ya. oh Kumpulan iya. memoir. Tapi bukan autobiografi gitu kan. Lebih ke Oh, memoir ya. eh, Reflektif gitu. Tapi oke. kalau eh, naskah buku sebenarnya eh, ada beberapa konsep itu yang sifatnya panduan ya. Panduan Hmm, keterampilan dan segala macam. Gitu sih. oke. Biasanya saat kita pengen nulis buku gitu, kita secara nggak kita pasti kayak ke diri sendiri pun udah kayak membatasi aku mau nulisnya tentang ini deh, tentang ini Hmm. gitu. Hmm. Dieksplor tuh satu topik itu jadi macam-macam Iya gitu. sih. Hmm. Nah, eh sekarang tuh di Medium kan banyak publikasi, Pak. Iya. Dan publikasinya macam-macam. Eh, Mbak April ada nggak sih mungkin semacam keinginan gitu ya untuk lebih aktif di Medium dan ikut bikin semacam ya perkumpulan lah untuk mengkurasi lagi tulisan. Sebenarnya itu menarik dan saya melakukan Hmm. banyak hal ya, termasuk di Hmm. Medium gitu. Hmm. Hmm. Saya pengen mempelajari itu sih, soalnya saya belum Hmm. terlalu Hmm. banyak tahu karena selama ini saya Hmm. cuma pakai Medium untuk menulis di akun Hmm. sendiri. Hmm. Tapi saya Hmm. tertarik juga, khususnya karena salah satu teman saya tuh lumayan sering nulis di Medium dan Hmm. kayaknya bergabung di KBM juga deh, gitu. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. saya pengen ketemu dia dan pengen ngobrol-ngobrol juga sih soal Medium gitu. Ya, 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 ya. Ah. Nah, waktu itu apakah gabung Medium cuman karena ikut Udaivan atau memang tahu kalau Medium itu bisa ngasih royalti atas tulisan? Nah, waktu itu belum tahu kalau Hmm. eh, ada royalti gitu. Jadi Hmm. waktu itu Hmm. memang pengen punya wadah Hmm. untuk nulis selain WordPress karena menurut saya WordPress saya tuh ya itu tadi sangat Terlalu privat ya? sangat ya sangat privat gitu. Terus ya ngelihat temen saya kok nge-share-nya Medium, terus oh kayaknya ini sesuatu yang saya butuhkan nih, makanya saya langsung buat akun. Tapi Hmm. untuk mempelajari cara dapat royalti dan lain-lain tuh saya belum begitu mendalami juga, belum paham juga. Saya pengennya sih bisa segera mendalami ya. Hmm. Hmm. Ya, ya. Dan itu sejauh ini Mbak Mhm. April gitu ya, nulisnya cuman dalam bahasa Indonesia kah? Atau mungkin juga aktivitas lain nulis dalam bahasa Inggris gitu? Kalau saat ini saya nulisnya di bahasa Indonesia. Hmm. Hmm. Beberapa mungkin tahun kemarin ya, saya Hmm. sempat nulis 2 3 artikel dalam bahasa Inggris itu cuma by request aja. Jadi ada Hmm. yang
ngajakin kerja sama untuk mm, mm, artikelnya gitu. Jadi mm, biasanya saya pakai bahasa Inggris tuh kalau nggak lagi memang pengen banget ya ada permintaan klien gitu sih. mm. Ya, ya, ya. Apakah juga ngelakuin penerjemahan? Kalau penerjemahan saya beberapa kali melakukan tapi Hmm, memang bukan yang apa ya, layanan hmm, penerjemahan itu tidak bukan sesuatu yang paling saya tonjolkan. Jadi paling ya penerjemahan sederhana aja kayak dokumen beberapa lembar gitu. Tapi oh, kalau untuk banyak lembar gitu saya jujur masih belum terlalu pede karena saya udah lama banget nggak pakai bahasa Inggris. Semenjak hmm, lulus dari pendidikan bahasa Inggris, saya fokusnya ke naskah bahasa Indonesia gitu. hmm, hmm, Jadi ya kalau cuma beberapa lembar saya mungkin masih akan ambil, tapi kalau banyak saya belum berani. hmm, hmm. Tapi saya penasaran. Sebenarnya kalau menerjemah alih bahasa buku ya, ke Mhm. dalam bahasa Indonesia, itu apakah perlu penerjemah tersumpah juga? Kalau dari pengalaman di penerbit, Hmm. biasanya kami tidak mengincar penerjemah tersumpah. Jadi Hmm, terbuka untuk penerjemah mana saja gitu hmm, yang, hmm, umumnya sih yang diutamakan yang punya pengalaman gitu. Jadi biasanya kan kalau penerjemah-penerjemah bahkan penerjemah baru itu suka ada acara gitu loh, Mas. Waktu itu pernah saya sekali datang ke, mmm, perpustakaan apa ya, yang dari Jepang, dari pemerintah hmm, Jepang hmm, yang ada di sekitar Senayan kalau nggak salah, hmm, itu hmm, ada acara, apa ya, jadi ada penerjemah jadi ada komunitas penerjemah hmm, nih. hmm, hmm. Nah, si penerjemah-penerjemah ini masing-masing sudah menerjemahkan buku bahasa Jepang, terus mereka kayak Oh, mempromosikan ke kami waktu itu ke iya, beberapa iya. penerbit gitu. Saya menerjemahkan ini. Itu ada yang sudah Hmm, hmm. berpengalaman, ada yang baru pertama kali gitu. Dan Iya, iya, iya. itu tidak semuanya tersumpah. Saya bahkan Hmm, nggak tahu hmm, apakah ada tersumpahnya atau enggak. hmm, hmm, hmm. Tapi yang jelas ketika dia punya pengalaman itu menarik banget buat penerbit gitu. Iya, iya, iya. Berarti bahkan eh, apa ya? Kedubes gitu ya. Mungkin punya Iya, kepentingan dengan para penerjemah di Indonesia ya. iya. Menarik, menarik. Jadi memang nggak membatasi tersumpah. Iya sih. Mungkin kalau tersumpah mungkin kaitannya dengan dokumen resmi aja kali ya. Iya, betul, betul. Oke. Nah, eh ini Mbak, Mbak April eh, sejauh ini punya aspirasi tentang menulis tuh apalagi yang pengen dicapai tapi belum tuh. Saya sebenarnya pengen banget nulis buku fiksi. Jadi Itu dulu kan saya pernah nulis fiksi cerpen kan sejak apa iya, SMP. tapi kan itu cerpen dan Ya. di majalah Hai yang udah bertahun-tahun lalu, saya bahkan Heeh, nggak heeh, tahu orang lain uh, mengingat cerpen itu atau cerpen heeh. yang selewat aja gitu. Hmm, Saya dulu pernah nulis fiksi di penerbit indie, tapi habis itu saya tarik gitu karena hmm, ya pokoknya saya ngerasa ini penerbitnya aneh aja gitu dan hmm, naskah ini tidak pernah saya sentuh lagi, tapi saya sebenarnya pengen entah dengan naskah ini atau saya membuat yang baru, saya pengen menerbitkan naskah fiksi gitu. hmm, hmm. Itu sih yang belum tercapai sampai saat ini. Tapi kalau non fiksi udah pernah. Non fiksi tahun kemarin saya bikin non fiksi. Apa tuh Mbak? Buku tentang apa? Judulnya Buku juga? tentang judulnya aduh agak alay maaf ya. Sepasang antagonis yang pernah saling mencintai. Oke. Tuh. Heeh, heeh. Itu Sampai memoir mana atau kehidupan apa? Itu kan itu. Mhm. judulnya seakan-akan kayak fiksi ya, tapi ternyata non fiksi. Berarti pengalaman pribadi kah? Atau ceritakan Iya, pengalaman karena ini kebetulan kan yang mempropose saya untuk hmm, nulis itu kan hmm, dari buku Mojok. Nah, hmm, mungkin hmm, teman-teman di Mojok juga terdorongnya karena ingat dulu saya pernah nulis galau-galau di blog kan. Waktu saat saat galau itu saya masih di Mojok gitu kan.
Ah, Dan itu, eee kejadian itu kan sudah 4 sampai 5 tahun yang lalu saat mm, akhirnya buku itu terbit. Jadi teman-teman mojok pengennya buku ini menjadi catatan. Jadi bukan bukan tentang, patah hati, terus kita tuh sedih banget, kita itu harus bangkit atau apa, mm, tapi pengalaman bagaimana, saya menyikapi, perasaan itu, gitu. Jadi mm, lebih ke apa yang saya hadapi saat itu, gitu. Jadi ada tentang perasaan saya ke mantan gitu misalnya, makanya ada kalimat sepasang antagonis yang pernah saling mencintai. Jadi kayak itu tuh bagian penerimaan gitu loh. Jadi, "Oh, ya di mataku kamu salah, tapi mungkin ya, di ya. matamu aku juga salah," gitu. Gitu. Ah, Nah, bagian itu yang diambil sama anak buku mojok jadi judul, mm, gitu. mm. Nah, waktu itu ya mungkin teman-teman Mojo tahu Mbak April punya naskah tentang itu tuh dari mana? Itu At- dulu kayaknya dari blog deh. Jadi pas dulu kan saya Hmm, nggak punya Medium, Mas. iya iya. Jadi saya punyanya WordPress yang emang Hmm, isinya ada galau-galaunya. Soalnya seingat saya waktu saya masih di Mojok, hmm, ada orang buku Mojok yang bilang, "Naskahmu kalau dijadiin buku mau nggak?" gitu. Tapi waktu itu saya ngerasanya itu sesuatu yang cuma bercanda gitu kan. Saya nggak nanggepin serius gitu. hmm, Malah terus jadinya bertahun-tahun kemudian. hmm. Oke oke. Berarti sebenarnya editor itu kan berburu naskah ya. Benar. Tapi ternyata dengan sesama editor pun juga saling berburu naskah. Iya. Saya Karena baru saat tahu. itu saya posisinya bukan editor. Oke. Kan, oh saya itu kan anak buku Mojok ya, ya. Heeh, heeh. Saya di mojok.co-nya kan cuma sebagai Hmm. penulis artikel gitu. Jadi Hmm, hmm. di mata mereka ya saya orang orang penulis aja gitu biasa gitu. Tapi Gitu. mungkin ini juga aneh ya, perilaku editor ya mungkin ya yang selalu berburu cerita gitu kan. Jadi Iya kalau benar. dengar ada penulis pasti penasaran kan nulisnya apa gitu kali ya. Pak. Iya benar. Editor juga Mm-mm. bisa biasa nyari di blog juga sih Mas kan. Nah iya Jadi kan. itu kuncinya kita harus nulis di blog. Mm-mm. Mm-mm. Iya iya. Beberapa waktu lalu juga eh, anak KBM itu juga ada yang naskahnya diterbitkan sama Mojo gitu kan. Hmm. Dia juga bilang awalnya dia nulis terus entah dari mana gitu kan Mojo ngontak dia untuk menerbitkan naskahnya dia Iya ya. gitu Kalau ya. Mojok setahu saya memang gitu sih. Iya ya bahkan mungkin di platform yang sangat nggak populer kata dia gitu, waktu itu Iya iya. ya kan. Nah waktu itu yang jadi buat saya menarik adalah emang tekniknya editor buat berburu naskah gimana sih gitu. Kalau Mbak April biasanya pernah nggak sih berburu naskah seperti itu? Gimana Mas? Maaf tadi agak Eh potong ya potong. eh, kalau Mbak April biasanya berburu naskah gitu pernah lakukan nggak sih? Untuk naskah, Berburu gitu, nyari, oh berburu. Oh, berburu, oh iya. berburu, Oke, baik baik. mencari. eh, Biasanya sih saya pernahnya mengincar penulis mm, waktu di mm, mm, penerbit yang mm, lama. mm, Oh, ini mungkin di penerbit yang lama dan yang lama mm, banget ya. mm. Kalau saya dan tim itu ngincer penulis yang udah punya followers banyak misalnya di medsos. Hmm, Dan ya, yang ya, ya. kira-kira temanya itu sama kayak yang mau kita cari. Hmm, Contoh hmm, yang saya hmm, ingat itu dulu kita mau nulis tentang buku parenting. hmm, hmm. Terus lagi zamannya ini loh Kirana. Ya, ya, Siapa ya, ya. ya zaman itu kan Kirana terus ibunya Hmm, Kirana hmm, udah nerbitin buku terus ada penerbit pengen punya buku yang kayak gitu tentang parenting. hmm, hmm, Jadi kita memang nyarinya orang yang udah punya followers banyak. Jadi kami bikin hmm. list terus kami hubungin. Begitu juga waktu kita mau nyari tentang buku kesehatan atau diet gitu-gitu sih. Jadi biasanya dari Oke. editor bikin list tuh, nanti baru bikin surat untuk disebar. Hmm, hmm. Oh gitu tekniknya. Berarti kayak ada agenda redaksi gitu kali ya? Iya benar. Iya, 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 iya. Oh ya mirip berarti. Kalau saya kan pengalaman sebenarnya lebih banyak di jurnalisme ya. Oh iya ya. Mm-mm. Dulu sempat jadi jurnalis, kemudian
bikin agensi komersial, Mmm. tulisan Oh, komersial, lalu sekarang penulis lepas. nah, oke oke. Oh, jadi eh, bahkan mungkin kalau sampai sekarang gitu, gaya jurnalismenya nggak kayak nggak pernah hilang. Karena Jadi jurnalis banget ya? gue juga jadi tahu kan dapur redaksi itu kayak apa, dan redaksi Mmm, minta gimana, prosesnya seperti apa gitu. Ternyata di dapur penerbitan juga mirip. iya Itu betul. menarik gitu. Oke, eh dan Mbak Iyas di sini mau nanya Mbak Iyas, ada yang mau ditanyakan? Mungkin Mbak April juga mau nanya saya juga silakan. Iya, saya pengen tahu kalau misalnya Mas Bagus dengan pengalaman jurnalisnya gitu, biasanya yang ditangkap tadi kan memoir ya, biasanya kebanyakan nulisnya tentang apa tuh, Mas? Hmm, kalau saya pribadi, eh, pertama memang kebawa jurnalismenya ya. Jadi ketika menulis memoir itu seakan-akan kayak menangkap faktual gitu ya. Kalau saya memoir, Mmm, saya bahkan kecenderungannya malah kalau bisa sedetail mungkin. Saya oh. banyak terpengaruh sama tulisannya Dahlan Iskan ya, Oh, gitu. iya iya iya. Mungkin bedanya adalah saya cukup berat di riset data gitu. Saya sangat sangat ngotot buat dapat referensi gitu. Jadi kayak kalau ketika bikin memoir gitu kan, saya tuh kayak malah eh, harus menemukan bacaan dulu gitu untuk merelasikan memoir. Jadi riset dari bacaan dulu gitu ya? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi contohnya kayak misalkan eh, apa, berkaitan dengan misalkan peristiwa di rumah gitu ya sama istri atau sama anak gitu. Mmm, Saya coba cari eh, mungkin teori psikologi misalkan seperti itu. Saya baca dulu nih, oh teori psikologinya kayak gitu. Nah, terus saya masukin lah ke memoarnya kejadiannya kayak apa sih kayak gini 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 kayak gitu sih. itu Jadi berarti dengan ringan gitu, Mas, disampaikan oh ya? iya iya. Oh, oh. Gitu. Jadi kalau mungkin kalau di apa ya? Kalau di kolom gitu kan, kalau di kolom media mungkin yang jatuhnya jadi feature ya. Oh, iya iya, bener bener. Hmm, gitu. Karena kalau di feature kan biasanya jurnalis itu cukup punya ruang kebebasan ya untuk gimana caranya bercerita Iya. Tapi gitu. tulisan feature tuh biasanya memang enak dibaca ya, karena Mm-mm, mm-mm. dia memberitakan sesuatu tapi kita nggak kaku gitu rasanya. Ya betul. Ya Itu ada nggak hard tips-tips news gitu lah, nggak, Mas? Oh iya nggak benar. hard news betul. Oke. Oke, mungkin tuh pertanyaan dari Mbak Yes dulu ya soal hunting penulis jumlah follower sebagai poin. Ini tadi alasan spesifik penerbit apa ya? Lalu kalau mempertimbangkan jumlah follower bukan kayak ini kurang fair untuk penulis baru yang mulai karir. Nah itu Mbak April Iya, ada pandangan nggak? kalau saya sih sebenarnya setuju sama Mbak Yas, karena menurut saya orang yang bisa nulis itu belum tentu yang followersnya banyak. Cuma saat itu kondisinya di tahun 2016-an, mungkin penerbit saya pengen mengejar ramenya Kirana gitu ya. Jadi memang kami sengaja nyarinya dari atas gitu, mintanya yang emang eh, sudah berbanyak followers gitu dan fokusnya di parenting gitu. Jadi memang dicari dengan pertimbangan itu. Tapi itu tidak semua penerbit kayak gitu. Saya justru respect banget sama gayanya Buku Mojok, itu benar-benar tidak Hmm. melihat followers, Mbak. Jadi saya juga punya teman suami saya itu juga dicarinya dari blog gitu. Walaupun Hmm. dia juga pernah menerbitkan buku dulu ya, tapi memang tidak dilihat dari followers kalau Mojok kan. Dari si editornya tuh benar-benar hunting, liatin blog, tadi juga Medium ya ternyata gitu. Hmm. Jadi ada banyak
penerbit yang mencari naskahnya tidak dari followers, bisa juga dari orang yang mengirimkan naskah gitu. Kalau cocok pasti akan langsung dihubungi dan apa namanya diajak kerja sama lah gitu. Hmm, Jadi hmm. itu tidak berdasarkan followers Iya, iya, gitu. iya sih. Tapi itu mungkin karena juga ada kaitan dengan agenda penerbit ya. Jadi ya mungkin sebenarnya kalau di media ya Mbak Iyas ya, itu juga mirip juga dengan redaktur yang ngotot, tolong cover topik ini gitu kan. Yang lainnya jangan dulu gitu. Itu kan mirip ya. Jadi Iya mirip. memang ada agenda. Mau nggak mau memang eh, ada agenda jadi harus diikutin. Tapi pun juga otomatis kalau misalkan kayak pojok yang punya agenda untuk menemukan naskah-naskah dari yang tidak terkenal gitu, ya akhirnya kita sebagai penulis mungkin bisa memilih media atau penerbit yang agendanya cocok dengan kita gitu kali ya. Iya, benar-benar. Mhm. Contoh Oke. lain mungkin kita bisa lihat kayak penulis ini loh Mas, AU atau Mhm. Mhm. Wattpad gitu. Itu Mhm. kadang kan orang bacanya kayak, "Ini cerita apa sih?" Gitu. Tapi beberapa penerbit Iya ya, tetap betul memutuskan untuk betul. nerbitin karena memang banyak yang baca gitu. Udah Mhm. banyak, pembacanya, Iya terus ya. di web itu banyak followersnya jadi tetap diterbitkan. Jadi Mhm. Mhm. saya sepakat sih memang ada hal-hal yang penerbit maunya kayak gitu, agendanya Mhm. mereka gitu. Mhm. Iya, iya, iya sih. Bahkan mungkin saya juga kaget ya waktu beberapa waktu lalu itu coba cari data gitu kan. Pembaca Medium sama pembaca Wattpad tuh masih jauh lebih populer Wattpad di Indonesia Iya iya iya. gitu. Jadi ya wajar ketika saya menemukan banyak buku terbit cetak itu terinspirasi dari Wattpad gitu. Atau bahkan dicetak dari tulisan populer di Wattpad gitu. Benar benar. Kita masih Oke. ada kalahnya. Dan satu lagi pertanyaan dari Mbak Iyas, bagaimana pandangan Pak April soal penulis yang saat ini diharuskan tidak hanya menulis, tapi juga menjadi tim marketing. Nah, Ini sebenarnya apa ya, kesulitan saya juga saat mm, menjadi penulis gitu kan. Eee saya mungkin diharapkan juga untuk mempromosikan gitu, buku gitu ya, sebagai tim mm, marketing buku gitu. Tapi sebenarnya, balik lagi kalau menurut saya, penulis akan sangat terbantu dengan panduan dari penerbitnya gitu. Karena mm, sama kayak tadi pandangan saya bahwa tidak semua orang yang followersnya banyak bisa nulis, saya juga percaya tidak semua orang yang bisa nulis itu bisa promosi gitu. ya, Jadi ya, kan orang, mungkin kemampuannya beda-beda ya. Kalau misalnya kita bisa dan senang bermedia sosial, posting itu memang bisa sangat membantu, tapi mungkin ada beberapa orang yang bingung kan kalau mau posting tuh harus posting apa, posting bukunya doang sama link kah atau gimana gitu. Nah, biasanya kayak gini tuh, saat saya mengalami kesulitan kayak gitu sebagai penulis, saya akan minta, apa namanya, bantuan dari penerbit gitu. Sebaiknya saya, post-nya apa ya, ada masukan nggak? Misalnya saya menceritakan, eee, penulisan buku ini tuh prosesnya seperti apa, dibikin reels kah atau dibikin di TikTok gitu. Dan itu memang kalau menurut saya sih bukan kewajiban ya sebenarnya ya, harusnya ya. Karena kan dari, penerbit juga mereka yang berkewajiban justru untuk mempromosikan buku gitu kan. Jadi kita fungsinya, membantulah, membantu penjualan buku, karena kita juga berharap buku kita laris gitu kan, Mas. mm, mm, Jadi, eee, kalau pandangan saya gitu, saya melakukan promosi dengan harapan buku saya laris dan sangat terbantu dengan bantuan yang banyak dari penerbit yang merupakan kewajiban mereka juga untuk mempromosikan buku.
mempromosikan saya sebagai penulis gitu misalnya, dan kalau sayanya mentok, ini juga bisa dipakai untuk semua penulis ya, biasanya akan konsul ke penerbit sebaiknya bagaimana, dan penerbit tuh biasanya akan koordinatif juga sama kita, kayak, ngasih link, apa namanya, kode promosi misalnya, "Beli di sini nanti kamu kasih kode ini ya," gitu-gitu. Oh, iya. Heeh, beberapa penerbit bahkan Mm, ngasih template, story-nya gitu, mm, nanti postingnya ini gitu. Jadi, mm. mmm, akan sangat mudah jika baik penulis maupun penerbit itu bisa kerjasama dan komunikasi sih. Iya, iya. Sebenarnya punya kepentingan yang sama ya. Bukunya Bener laku gitu kan. bener, pengen bukunya laku, pengen untung gitu kan. Oke, tadi pertanyaannya Mbak April ke saya tips soal feature ya. Mhm, Sebenarnya feature itu kan eh saya lupa. Kalau nggak salah tuh Gunawan Muhammad kan pernah bilang jurnalisme sastrawi. Dan eh, salah satu yang beliau utamakan itu karena sastrawi gitu. Itu perdebatannya muncul menjadi ini sebenarnya jurnalisme yang faktual yang eh, keras itu atau ini tuh sebenarnya pendapat dari jurnalisnya gitu kan. Nah, akhirnya kan jadi buram ya, gitu. Karena kalau di feature kan biasanya jurnalisnya itu menggunakan kacamata pribadi dan berceritanya itu biasanya lebih banyak menambah elemen-elemen seperti fiksi. Contoh misalkan latar, kemudian mungkin ekspresi. Biasanya kan tulisan-tulisan feature itu juga nyeritain lawan bicara atau bahkan narasumbernya itu ekspresinya itu seperti apa itu juga diceritain. oh, Lalu elemen fiksi lain, misalkan suasana ruangan gitu ya, misalkan yang itu dialami si jurnalis, mungkin juga objek pemberitaannya. Misalkan kayak kejadian demo gitu ya, suasananya mencekam dan segala macam, apa dilempar, apa polisi gimana, demonstran seperti apa gitu ya. Itu detail gitu, seperti dramatisasi gitu kan. Nah, oke. feature tuh biasanya punya ciri khas seperti itu. Yang itu memang membuat pembaca tuh jadi seperti terbawa masuk gitu ya. Yang itu menjadi penjelasan kenapa kena baca feature itu kayak kita tuh ngalir bacanya. Iya iya. Jadi kita seneng bacanya itu karena ngalir. Nah, tapi karena jurnalisme, biasanya jurnalis itu juga nggak boleh lepas dari tugas jurnalistiknya, gitu kan. Nah, biasanya sisi jurnalismenya itu antara memeriksa fakta, kemudian dengan data. Biasanya menggunakan dua elemen itu untuk sisi jurnalistiknya. Eh, Data mungkin jadi informasi awal, kemudian pemeriksaan faktualnya di lapangan itu seperti apa, gitu. Oh, iya. Jadi harus Eh, seimbang ya? Heeh. Dan pendekatan seperti ini tuh biasanya banyak dipakai sama eh, jurnalis-jurnalis aktivis gitu. Oh, gitu. Heeh. Seperti itu. Mmm, Nah, iya iya. mungkin kalau yang sekarang mungkin formatnya berubah, gitu kan. Mungkin kalau dengan gaya-gaya sekarang itu mulai pada bergeser ke eh, ke video ya, kemudian jadi esai video Essay gitu. video. Essay Hmm. video tuh kayak apa ya, Mas? Esai video itu sebenarnya mereka nulis ya, nulis Mhm. lengkap gitu, seperti naskah feature, feature jurnalisme. Tapi kemudian eh, dinarasikan dalam bentuk video. Oke. Mungkin kalau di Indonesia yang profesinya jurnalis murni itu memang belum ada. Tapi kalau di luar negeri gitu kan, saya mengamati mereka tuh aktif jurnalis gitu. Tapi mereka menulis feature kemudian dipresentasikan dalam bentuk video. Mmm, Jadi hasil hasil risetnya, hasil tanya narasumbernya, hasil eh,
penemuan datanya itu disajikan seakan-akan dia sedang eh, menjelaskan esainya Oh gitu. gitu. Menarik juga ya, Mhm. menantang Nah, sih. eh, video jadi lebih menarik karena semuanya tervisualisasi gitu kan ya. Iya benar. Gitu. Sementara kalau mungkin feature ya cuma teks aja. Mungkin dengan bantuan foto jadi lebih oke gitu. Tapi sekarang trennya memang ke video semua kan. Mmm, zaman sekarang juga memang lagi banyak ya permintaan video ya kayaknya. Betul, Iya iya. gitu. Nah, kalau sekarang di Indonesia, SI video memang banyak, tapi eh, problemnya adalah esaiisnya tuh saya agak kesulitan untuk menemukan yang profesinya jurnalis. Mmm, Gitu. Kebanyakan ya cuman netizen gitu. Mentok-mentok akhirnya jadi netizen jurnalisme. iya sih bener. Iya tuh, setuju tuh. Saya juga penasaran Mas sama penulisan feature. Gitu. Itu sih. Dan Menarik sih. problemnya kan kalau netizen jurnalisme itu kan ada keterbatasan di kredibilitas untuk mencari narasumber. Ah, iya, untuk menentukan kredibilitasnya gimana Mas? Untuk Ah, memastikan ah. narasumber kredibel? Nah, pertama narasumber itu kan bisa menolak diwawancarai, terutama kalau dia bukan jurnalis. Ya, Oke. kalau jurnalis sebenarnya narasumber itu saya nggak ngerti undang-undangnya, ya, tapi saya ingat saya narasumber itu nggak boleh menolak kalau jurnalis. Oh, gitu. Cuman narasumber punya hak untuk menjelaskan mana yang on record, mana yang off record, Oke. gitu. Jadi kalau Itu jurnalis berdasar itu memang eh, punya kemampuan seperti itu. oke. Ya doain ya Mbak, iya sih ya. Gas. Gitu. Akhirnya kan perbedaannya antara netizen jurnalisme sama jurnalis asli gitu kan ya. Itu ada di akses akhirnya. Nah, ini yang bikin akhirnya hasil apa? Hasil jurnalismenya itu antara satu narasumbernya tepat atau kurang mendalam gitu kan. Karena kalau udah netizen gitu kan, ya kan agak sulit untuk menembus misalkan pejabat tertentu, kan orang-orang tertentu kan kan sulit ya seperti itu Oh, gitu. kalau netizen jurnalisme itu maksudnya netizen ngirim ke kantor berita kah atau gimana ya Mas? Atau eh Kalau jurnalisme warga itu kan sebatas warga melihat punya berita apa, kemudian mungkin dia mewawancarai orang-orang terkait. hmm, Contoh misalkan sebenarnya kalau 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 di dunia kayak sekarang gitu, konten kreator atau influencer itu kayak misalkan ada reviewer wisata. Reviewer wisata yang mungkin dia datang ke satu tempat, lalu dia ngobrol dengan warga di tempat wisata, Pak, ini wisatanya seperti apa sih, lalu mungkin sejarahnya gimana, terus ada apa aja di sini, dan segala macam. Nah, itu kan warga biasa bisa ngobrol antar warga, gitu. Nah, kalau tatarannya cuman apa, dalam tanda kutip keperluannya untuk hiburan gitu ya, atau untuk komersial, itu masih oke gitu. Tapi kemudian ketika kebutuhannya untuk misalkan in-depth atau investigatif gitu kan, itu jurnalisme warga itu pasti nggak bisa oh,
gitu. Oh, Karena iya. infrastrukturnya nggak akan masuk, infrastrukturnya nggak akan nyampe. Hmm. Sementara kalau jurnalis kan punya banyak infrastruktur ya. Contoh misalkan di organisasinya disediakan alat tertentu untuk eh, dapat data-data rahasia misalkan. Kemudian Iya sih. mungkin dibekali kemampuan tertentu untuk investigasi, ya kan, seperti itu. Terus Iya. mungkin juga fasilitas pengamanan data, gitu. Hmm. Benar-benar. Jadi memang ada apa ya, cara yang hanya bisa dikuasai sama jurnalis Hmm. yang beneran gitu ya. Oke. Gitu. Sayangnya sih kalau saya lihat agenda ruang redaksi itu sering menyensor apa yang sudah ditemukan sama jurnalis. Nah, Oh, ini yang agak mengganggu. itu biasanya karena memang udah diminta disensor atau ada pertimbangan lain Ya, gitu? karena ada sesuai agenda atau tidak. Kan Oh, tiap media kan punya pendekatannya masing-masing ya, Pak. iya sih benar. Misalkan kalau di Indonesia modelan Tempo pasti kan investigatif terus gitu kan. Hmm. Sementara mungkin dengan gaya Kompas gitu kan. Kompas itu selalu pendekatannya kalau bisa pro pemerintah gitu kan. Oh, oke. Gitu. Kalau misalkan model Jawa Pos gitu, Jawa Pos nyarinya mesti sudut pandang warga. Itu punya agenda masing-masing. Dan itu kan ruang redaksi pasti memilah Iya betul betul. gitu. Sama kayak tadi sih penerbit juga punya agendanya masing-masing. Iya benar-benar. Sesuai kepentingan lah. Mm-mm. Nah, sementara mungkin pembaca atau audiens itu menghakiminya itu dianggap sama. Hmm. Ya kan, misalkan, oh media sekarang nggak bisa dipercaya. Masalahnya eh, tiap media punya ideologi, punya pendekatan, punya agenda. Sementara mungkin pembaca menganggapnya semua media itu sama. Oh gitu. Iya sih benar. Gitu. Kalau dulu saya kan di Good News from Indonesia ya, Mbak, ya. Kalau di kami waktu itu sampai sekarang bahkan ya, itu selalu dianggap sebagai antek gitu. Oh, Karena dianggap karena sama. karena kecenderungannya memberitakan eh, prestasi Indonesia. Sebenarnya yang diceritakan adalah prestasi Indonesia, belum tentu prestasi pemerintah kan gitu kan. Iya benar. Tapi kan Wargadan nggak peduli gitu kan ya. Eh, Dianggap sebagai kepanjang tanganan negara. iya sih. Oh iya iya. Itu tantangan ya berarti ya. Iya, tentang gitu. Betul. Oke. Mungkin ada lagi Mbak Yas, Mbak April. Sudah cukup sih. Oke. Mungkin terakhir sih pertanyaan dari saya. Eh, dari ngeblog dan mungkin pengalamannya sebagai editor, eh, punya impian besar apa sih Mbak? Dan mungkin mungkin nggak cuma 1 2 tahun ini, mungkin sampai dekade ke depan berkaitan dengan pesan, mungkin aktivitasnya dengan kaitan literasi saat ini. Hmm, oke. Sebenarnya saya pengennya sih sebagai editor saya pengen banyak berkontribusi dalam naskah-naskah, entah nanti datangnya lewat proyek atau bekerja sama dengan penerbit mana. Jadi saya pengen megang lebih banyak naskah untuk jadi buku gitu. Jadi saya pengen lebih banyak penulis Indonesia yang akhirnya bisa menerbitkan buku gitu. Terus saya pengennya dengan buku-buku itu juga bisa bermanfaat semua karena saya merasa setiap buku kan ada pembacanya yang berarti buku itu akan bermanfaat gitu. Jadi dengan terbitnya satu buku aja sudah ada pembaca yang tertolong gitulah ya dengan isi buku tersebut. Terus kalau untuk pribadi tadi saya itu pengen nerbitin buku fiksi juga gitu dan ada keinginan juga
pengen bisa mengalihwahanakan tulisan gitu-gitu. Jadi, Hmm. eee, sekarang sih keinginan saya itu pengen, berperan banyak juga Hmm. untuk Hmm. membantu orang lain menerbitkan buku, sama pengen, mewujudkan mimpi saya. Hmm. Walaupun saya Hmm. belum mulai menulis fiksi lagi sih. Hmm. Itu, Hmm. Mas. Hmm. Itu apakah gara-gara Indonesia memang kekurangan menerbitkan buku? Kalau saya ngerasa harus lebih banyak buku tuh sejak saya sempat kerja di penerbit, Hmm. buku yang banyaknya ngambil buku terjemahan. Hmm. Itu Ya, di ya, sana ya. kami kesulitan, entah kenapa kesulitan nyari tulisan bahasa Indonesia, Mas. Jadi Ya, ketika ada ya. naskah tuh saya sangat appreciate banget, Hmm. ternyata tadi selain yang pakai AI ya, tapi ada banyak sebenarnya orang yang potensi tulisannya itu bagus gitu. Cuma nggak semuanya cocok sama visi dan misi penerbit tentu saja. Ya. Tapi ada banyak yang ternyata, seantusias itu untuk mengirimkan naskah gitu. Jadi saya berharap naskah-naskah ini pun bisa menemukan rumahnya. Mungkin nanti saya sebagai editor, siapa tahu bertemu salah satunya gitu untuk, Hmm. bisa mewujudkan jadi bentuk buku. Saya sih Ya, berharapnya akan lebih banyak penulis Indonesia yang bagus, yang tidak kalah menariknya sama buku-buku yang kemudian diterjemahkan dari luar negeri gitu. ya Bahkan sih. mungkin bisa dari Indonesia yang diterjemahkan ke luar negeri gitu. Iya, iya. Iya sih, ini juga tren yang agak mengganggu gitu kan. Karena di toko buku saya malah lebih banyak menemukan buku terjemahan dan buku Iya, lokal. Bahkan hampir mungkin tiap bulan gitu ya. Kalau saya sempat ke toko buku gitu, saya malah nemu yang update buku terjemahan. Sementara buku lokal Indonesia kok kayak nggak ada yang baru. Ini buku yang terbit beberapa waktu lalu, gitu. iya bener bener bener. Itu ditanya, Mbak April editor di penerbit mana aja ya? Pak Yasan. Kalau saya sekarang saat ini sedang jadi penerbit lepas, Mbak Yas. Cuma sebelumnya saya pernah jadi editor in-house untuk penerbit Inspira di Jogja, penerbit lepas juga di Buku Mojok, sama terakhir di penerbit baca yang di Tangerang. Tuh. Jadi kalau penerbit baca kan banyaknya naskah terjemahan ya, dan kami memang kesulitan tuh nyari naskah bahasa Hmm. Indonesia. Hmm. Pengennya memperbanyak naskah penulis lokal gitu. Tuh, berarti di Narabahasa pernah nggak, Mbak? Di Narabasa pernah, tapi maksudnya Oh, kalau penerbit kan tadi saya jawabnya spesifik penerbit. iya, Kalau iya, iya, iya. di Narabasa memang saya pernah juga di sana jadi spesialis produk, jadi Hmm. editor juga Hmm. fungsinya, Hmm. Hmm. menyunting, naskah kalau lagi ada kerjasama sama klien Hmm. Narabahasa, juga beberapa yang, internal Narabahasa gitu. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Oke. Hah? Naskah kok penerbit baca. Nah, Iya, ya iya. ini sebenarnya salah satu agenda saya waktu masih di sana, Mbak Yas, kan, diminta untuk memperbanyak ini ya, penulis lokal gitu. Hmm. Hmm. Sebenarnya secara umum baca itu selalu membuka sepanjang tahun gitu, maksudnya setiap hari kita bisa ngirim naskah. Cuma waktu itu saya pernah sempat, bilang kayaknya perlu diworo-woro aja gitu. Jadi sekali lagi kita highlight nih, kita membuka, naskah lokal gitu. Jadi lebih banyak lagi orang yang ngirim dan lebih bervariasi naskah yang bisa kita tinjau gitu. Hmm. Jadi mungkin, penerbit baca udah punya strategi juga sampai akhirnya membuat pengumuman, menerima naskah lokal gitu. Tapi pada dasarnya sebenarnya penerbit baca, selalu membuka naskah lokal kapanpun sih, gitu. Oh iya, aku mau nanya ini, Mbak. Eh, Beberapa penerbit itu kalau nanya ke penulis, kenapa yang ditanya itu judul dan daftar isinya aja, walaupun mungkin naskahnya belum selesai. Mungkin karena, penerbit itu pengen tahu Hmm. itu mau dibuat kemana gitu, Hmm. dibuat, jalan ceritanya kemana. Hmm. Biasanya Hmm. selain
judul dan daftar isi, mungkin beberapa juga minta sinopsis ya. Jadi yang, Hmm, hmm, 1 halaman atau bahkan mungkin ada yang ekstrim 1 sampai 3 kalimat gitu, inti hmm, ceritanya tuh hmm, apa gitu. hmm. Mungkin itu supaya memudahkan editor untuk kurasi cepat Hmm, sih, Mas, karena ya, ya, ya. biasanya banyak dan emang emang kita harus memilah gitu yang kira-kira, bisa kita baca, yang sebaiknya Hmm, kita baca tuh yang mana gitu. Jadi dengan hmm, menyertakan judul, sinopsis, daftar isi gitu, itu hmm. memang sangat membantu. Ya, ya, ya. Oke, sip, sip. Nah, ya Ya, itu ya. penerbit baca terjemahan. Ya itu penerjemah yang tadi saya bilang, tidak semuanya tersumpah tapi semuanya punya pengalaman itu. Jadi Hmm, mungkin karena punya banyak pengalaman ya, jadi memang sudah terbiasa untuk mengalih bahasakan ke bahasa Indonesia, jadi enak dibaca gitu. hmm. Seperti itu. Oke. Wah, dapat banyak ilmu nih dari April yang jadi editor ya. Dan juga mungkin ngeblog juga. Semoga makin aktif nulis lagi ya, Mbak. Yeay, amin. Gitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir ya malam ini. Pak Iyas, Mbak Iyas ini rutin ya, Mbak April, Oh Mas iya. Wandri mungkin, dan mungkin tadi ada beberapa yang sempat ikut juga. Terima kasih Mbak April untuk malam ini. Sampai jumpa lagi mungkin di lain kesempatan. Terima kasih buat teman-teman yang lain. Pekan depan juga udah ada Mbak Belen Amanda. Beliau itu konsultan buku ya di Gramedia. Jadi mungkin ngobrol-ngobrol tentang profesinya, tidak aktivitasnya nulis. Saya kira itu kalau ada yang mau hadir pekan depan silakan. Terima kasih untuk hari ini. Selamat beraktivitas lagi, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, Mbak, Terima kasih teman-teman. sama-sama.